Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, NIM 1814080025 dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari SPD MSI. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan, di mana isu-isu kontemporer dalam pendidikan terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengenai sistem pendidikan beragama. Dalam sistem pendidikan ini, pemerintahan harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Isu yang kedua itu pemerataan pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang masih didominasi oleh kaum menengah ke atas, sehingga ada beberapa kaum menengah ke bawah yang tidak bisa merasakan pendidikan. Yang ketiga, kualitas atau mutu pendidikan, di mana hal ini dibuktikan dengan banyaknya tenaga pendidikan yang mengajar namun tidak sesuai dengan bidangnya. Selain itu, tingkat dan kedisiplinan peserta didik juga masih rendah. Yang keempat itu biaya pendidikan, di mana keadaan ekonomi di Indonesia yang semakin buruk terdampak pada pendidikan di Indonesia. Yang kelima, keadaan lingkungan belajar. Dengan fasilitas yang minim untuk sekolah tertentu memicu terciptanya suasana belajar yang tidak efektif dan efisien. Yang keenam itu kebijakan pemerintah, di mana dalam pendidikan, kebijakan pemerintah ini sangat dibutuhkan, karena kebijakan pemerintah salah satu dorongan untuk memicu berlangsungnya proses pendidikan. Yang ketujuh, pihak yang terkait. Selanjutnya, kriteria pemilihan judul penelitian. Ada 11 kriteria pemilihan judul penelitian, yaitu yang pertama itu judul harus menarik, provokatif, menantang, dan membuat pembaca penasaran. Di mana dalam memilih judul, kita harus memilih judul yang menarik para pembaca supaya minat para pembaca untuk membaca judul penelitian kita itu semakin meningkat. Yang kedua itu judul hendaknya spesifik agar kajiannya fokus dan mendalam. Judul harus spesifik, karena kalau tidak spesifik, kajiannya tidak akan fokus dan tidak akan mendalam. Maka oleh karena itu kita harus memilih judul yang spesifik agar mudah dikaji dan semakin mendalam. Yang ketiga itu judul sebaiknya detail. Yang keempat, judul harus menghindari kata-kata tinjau, analisis, penelitian, studi, dan survei. Yang kelima, judul menggunakan kata-kata kunci. Yang keenam, judul bukanlah dalam bentuk kalimat tetapi berupa frasa atau kelompok frasa. Yang ketujuh, kata-kata yang tidak penting dalam judul atau tidak diperlukan seperti yang dan pada harusnya dihindari untuk membuat judul lebih singkat dan langsung tetapi tidak mengganggu makna. Yang ke-8, judul dengan dua kata yang dianggap sinonim atau bermakna sama perlu dihindari. Yang ke-9 itu judul harus mewakili substansi tugas akhir. Yang ke-10, panjang judul sekitar 10 hingga 15 kata. Yang ke-11, yang terakhir yaitu judul merupakan obat atau solusi atas permasalahan yang diangkat. Menjabarkan dasar-dasar penyusunan latar belakang penelitian dari filosofis, yuridis, dan empiris. Yang pertama itu landasan yuridis, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam menuliskan latar belakang, kita harus mencari landasan hukum yang berlaku peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang kita sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Hal ini sangat penting mengingat dalam membuat sesuatu tidak diperbolehkan untuk menentang peraturan atau hukum yang berlaku dan harus sesuai dengan peraturan yang telah ada. Yang kedua itu landasan empiris, di mana data-data nyata, kondisi kekinian yang di lapangan atau di lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Tujuannya yaitu guna menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat mendasari kita melakukan penelitian tersebut. Yang selanjutnya itu landasan teoritis. Pada pendapat ahli, intinya gini, kita dalam memberikan argumen tentang sesuatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada,
maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang kita sampaikan dalam pembuatan sebuah latar belakang dapat digunakan landasan teoritis, dapat berupa pendapat ahli yang ada pada buku. Tahapan penyusunan latar belakang dan contohnya. Ada 3 tahapan dalam penyusunan latar belakang. Yang pertama itu, kita harus menjelaskan tentang masalah yang akan kita angkat. Yang kedua, kita harus menjelaskan mengenai isi yang berupa fakta, data, fenomena, dan pendapat ahli terkait karya ilmiah. Yang ketiga itu, kita harus memiliki saran alternatif penyelesaian masalah yang nantinya akan jadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah. Contoh latar belakang yaitu pendidikan abad 21 berorientasi pada pengembangan strategi dan solusi untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus mempertimbangkan pentingnya pendekatan menggunakan berbagai kolaborasi dan berbagai partisipasi dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah. Secara umum, teridentifikasi masalah terdiri dari 3 langkah, yaitu mengemukakan dan masalah yang ada atau problem. Kita harus mengemukakan masalah-masalah yang akan kita angkat ataupun problem yang akan kita angkat. Yang kedua itu mengidentifikasi sumber masalah. Kita harus mampu mengidentifikasi sumber masalah tersebut supaya dalam penelitian kita mudah untuk membuat suatu proses penelitian. Yang ketiga itu menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Contoh identifikasi masalah dari judul. Penerapan pendekatan partisipasi dalam peningkatan prestasi belajar bahasa Inggris siswa kelas 8 SMP Negeri Payawangi Bandungan tahun 2009. Itulah contoh dan langkah-langkah yang dalam mengidentifikasi masalah. Menjelaskan batasan masalah penelitian dan contohnya. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga peneliti itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga peneliti itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Adapun fungsi batasan masalah, yang pertama itu membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Yang kedua memfokuskan pada satu persoalan. Yang ketiga membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. Yang keempat menganalisis sebuah permasalahan yang terselesaikan. Yang kelima gambaran apa saja yang harus dibahas. Contoh batasan masalah tugas akhir tentang mengelola sampah menjadi ramah lingkungan. Rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah adalah penjabaran dari identifikasi sebuah masalah dan pembatasan dalam sebuah masalah. Suatu rumusan masalah itu ditandai dengan pernyataan penelitian, yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya peneliti akan dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikali atau dicari tahu oleh seorang peneliti. Rumusan masalah ini hendaknya singkat dan bermakna. Masalah perlu dirumuskan dengan singkat dan padat, tidak berbelit-belit yang dapat membingungkan pembaca. Masalah dirumuskan dengan kalimat yang pendek tetapi bermakna. Rumusan masalah juga hendaknya jelas dan konkret. Artinya, dengan rumusan masalah yang jelas dan konkret itu akan memungkinkan peneliti secara eksplisit terarah untuk menjabarkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diselidiki, siapa yang diselidiki, mengapa diselidiki, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana melakukannya, dan tujuan yang diharapkan. Jabarkan tujuan peneliti. Secara umum, tujuan sebuah peneliti adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran atau pengetahuan yang benar. Dalam uraian yang lebih rinci, Satidjopo Resep menjabarkan pandangan realistis tentang tujuan penelitian dengan mengemukakan bahwa suatu penelitian memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan masalah secara tepat. Yang kedua, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan hipotesa. Yang ketiga, mendapatkan keterangan tentang frekuensi suatu peristiwa.
Keempat, memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Yang kelima, menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat atau untuk sebuah penelitian didasarkan pada sebuah hipotesa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil dari peneliti ini dapat menjadi landasan pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi nilai tambahan hasanah pengetahuan ilmiah dan bidang pendidikan di Indonesia. Yang kedua itu manfaat praktis. Ada dua manfaat praktis. Yang pertama itu bagi siswa. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika kelas 4 Negeri 01 Kota Semarang 2015 sampai 2016 dengan menerapkan media. Manfaat yang kedua itu bagi guru, yaitu penerapan media papan pembelajaran dapat memfasilitasi siswa dalam belajar dan belajar materi dengan mudah dan dekat. Tentu menyebarkan spesifik produk dan contohnya produk yang dikembangkan nantinya adalah berupa modul pembelajaran yang berdasarkan pendekatan saintifik. Spesifik yang diharapkan pada produk penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk memuat kegiatan langkah-langkah belajar pendekatan saintifik yang dimulai dengan kegiatan mengamati, menanya, mengeksplor, menalar, dan mengkomunikasikan informasi atau materi. Yang kedua itu produk mengimplementasikan kegiatan belajar mandiri dengan mengandung informasi awal sebagai operasi yang dilengkapi dengan gambar untuk memunculkan minat siswa. Yang ketiga, modul telah dilengkapi gambar-gambar pendukung dan relevan pada setiap materi dan soal yang diberikan. Yang keempat, materi yang terdapat pada modul ini hanya materi IPA. Dan keterbatasan pengembangan. Asumsi pengembangan. Dalam penelitian ini, media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu menurut Blount yang dikutip dari Muhammad Rahman bahwa tujuan pembelajaran dapat terlihat dari bentuk perilaku yang ditampilkan siswa dalam 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keterbatasan pengembangan. Dalam pengembangan media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik ini terdapat beberapa keterbatasan. Antara lain, penelitian yang dilaksanakan hanya berbatas untuk subtema daur air. Yang kedua itu pada penelitian ini pengembangan media pembelajaran hanya sebatas pada pengembangan multimedia. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lebih lama untuk membuat multimedia dalam pembelajaran daripada hanya membuat media gambar. Yang keempat, dengan keterbatasan waktu yang tersedia, menyebabkan pengembangan media pembelajaran tidak dapat dilakukan secara optimal. Yang kelima, ketersediaan media pembelajaran elektronik seperti komputer dan LCD yang mendukung manfaat multimedia dalam pembelajaran masih terbatas. Itu definisi operasional. Apa sih operasional itu? Operasional adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang diteliti. Perbedaan definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep disusun atas dasar aturan, buku, pedoman, kamus dan buku, dan lainnya, sehingga sifatnya umum dan abstrak. Sedangkan definisi operasional lebih konkret daripada definisi konsep agar dapat dilakukan oleh peneliti. Thank you for waiting for my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.